segera dimulai kali ini antara Beast melawan Onyx G, di mana skor sementara masih diungguli oleh Onyx G atau Onyx Esports 1-0 karena kemenangan mereka di map Bind. Terima kasih banyak untuk Albert Frost Misty atas analisisnya. Yes, yang sangat-sangat lengkap tentunya sebagai pre-game analysis yang akan mengantar kita ke map kedua kita sekarang di Ice Box. Map yang cukup dingin dan Onyx ada mid yang akan dikontrol terlebih dahulu. Tapi Mika akan membuka sebuah 0 point tapi tidak mampu untuk membaca informasi dari arah mid. Orb sudah mulai dibuka, tapi Nakia kali ini bermain sebagai seorang Jet. Langsung mendapatkan 1 kill ke arah Severin. 4 melawan 5 sekarang, at least early advantage berhasil dimiliki oleh pemain-pemain dari Beast. Dan ada regroup yang mulai dilakukan sekarang. Side A seperti yang akan dituju, sedangkan Elmimor akan dibiarkan sendirian dari arah mid. Nah ini adu-adu mekanik di awal yang kayak gini yang harus bisa dimanfaatkan early advantage-nya. Sekarang Onyx sudah kehilangan satu punggawanya yaitu Severin, salah satu sentinel juga. Dan harusnya akan banyak spot yang lebih bisa diamankan oleh Beast. Tapi sepertinya perlahan berjalan masuk ke arah A-side dari Onyx. Dia terkena sebuah recon tapi monyet langsung dash out karena tahu crosshairnya sudah tidak terlalu baik. Langsung ada heal juga tapi Enerkais berhasil mendapatkan Elmimor di arah yang lain, yaitu di arah kitchen. Dan Lilo menahan di backside mendapatkan 1 kill lagi. Di 2 melawan 4, posisi yang cukup sulit tapi monyet mendapatkan celah lagi dengan 1 killnya ke arah Lilo. Jadi 1 melawan 3 karena Mika mendapatkan monyet dan NC Slater dapat 1 kill yang cukup gratis ke arah Mika. Dia tahu orang Enerkais-nya low dan menjadi 1v1 situation. Planting bisa dilakukan dan sepertinya timingnya pas untuk melakukan swing dari Zar. Dan NC Slater gagal mendapatkan clutch-nya. 1-0 diamankan oleh Beast. Yap, dan ini adalah langkah pertama dari Beast, yaitu memenangkan pistol round. Hampir saja tadi terjadi kesalahan yang fatal ketika pemain-pemain dari Beast itu terculik satu persatu. Tapi untungnya Zar, dia bermain dengan timing, dia tahu di sini dari NC Slasher mau nggak mau dia harus melakukan planting. Dan dia menunggu waktu yang tepat untuk melakukan swing ketika NC Slasher lagi nggak siap tadi. Lagi belum menggunakan senjata dan berhasil diamankan oleh Beast tentunya. Dan ini semua berkat juga early advantage yang berhasil didapatkan oleh Nakia tadi. Single kill ke arah Severin dari arah A main. Dan sekarang dari Nakia akan bermain dengan agresif kembali. Belt sudah dikontrol. 1 kill sudah berhasil dia dapatkan dan akan melakukan reposition kali ini. 1 kill lagi berhasil dia bukukan. Tapi untungnya ada refract dari Severin. But the damage has been done. 2 untuk 1. 4 melawan 3 sekarang. Dan Elmimor mulai mengambil dari arah pipes. Ada satu informasi yang didapatkan. Enerkais berada dari arah 410. Lilo masih menjaga dari arah backside. Permainan yang slow sekali lagi akan diperlihatkan, tapi Enerkais nge-swing di waktu yang tepat, mampu mendapatkan 1 kill. Begitu pula yang kedua, menyisakan Shiro seorang diri yang sudah tertag ke 12 HP. Dan bahkan dia tidak memiliki spike. Dari Enerkais akan mengamankan sebuah orb, miss the shot dari Shiro, dan harus termakan oleh Lilo. 2-0, Beast sendiri mampu untuk memenangkan ronde wajib mereka dengan relatif bersih. Ya, tadi permainan agresif dari Nakia. Berhasil dapetin 2 kill dengan Marshall. Bisa men-shutdown pergerakan dari Onyx di awal. Dan teman-temannya langsung melakukan cover karena mengetahui sudah ada setumpuk pemain Onyx di sana. Dan 2-0 round SOP yang dimenangkan oleh Beast. Dan sekarang Onyx akan melakukan buy round pertama mereka di map kedua kali ini. Dengan rifle-rifle. Tapi Elmimor lebih memilih menggunakan Sheriff. Karena kita tahu Elmimor salah satu player yang cukup disegani dari Sheriffnya. Tapi apakah membuahkan hasil di round kali ini? Nakia kembali bermain agresif dengan Sheriff. Namun kali ini tidak mendapatkan korban karena ada pergerakan heavy B-main dari Onyx G. 4 pemain bahkan diinvestasikan. Dan ada Zar yang langsung melempar 1 snakebite ke arah B-main. Hanya ingin memberikan sedikit awareness tapi menghilangkan presence dari Onyx G. Sementara itu Nakia udah nge-push ke arah mainnya sampai bisa melihat angle ke arah mid. Dan informasi yang sangat berharga itu didapatkan. Zar udah melihat satu pemain crossing ke arah yellow yaitu monyet. Apakah Zar bisa menahan? Ada fragment bantuan juga. Delaying power yang sangat-sangat luar biasa akhirnya ditunjukkan oleh para pemain dari Bisa Severin. Bisa menangkap bahasa satu pemainnya itu Nakia. Tapi masih ada dash. Masuk ke crosshair tapi Nakia tappingannya. Untungnya
masih bisa di-reflect oleh Elmimor, tapi itu cukup berbahaya. Dan ada kemelut lagi terjadi di arah mid. Rotate dilakukan oleh Onyx untuk menuju ke arah A-side. Beast bisa mengimbangi Onyx di awal dengan trade yang cukup imbang 2 untuk 2 Bel. Recon mulai dibuka dan dari Mika sendiri mulai menguasai kembali dari arah side. NC Slasher akan melakukan planting, tapi Shiro yang akan mampu memotong pergerakan dari Mika. Tapi ternyata Zar sudah mulai mengisi ke arah elbow dan bahkan menusuk lagi. Kali ini Shiro juga harus tumbang, menyisakan NC Slasher seorang diri melawan 2 pemain yang masih aktif. Dan bahkan Zar quad kill berhasil dia dapatkan dan bonus round akan diamankan oleh Beast tadi dengan permainan mereka yang begitu cantik. Delaying power yang dirasakan oleh Onyx itu begitu terasa tadi dari arah Yellow. Tapi memang tadi dari seorang Nakia dia berhasil ngecilin map. Dia nge-push dari arah side. Informasi didapat bahwa pemain-pemain Onyx ini semuanya ada di arah B main. Dia sebelum dia tumbang, ketahuan tadi dia masih bisa dapetin 1 kill. Meskipun memang ada refrag yang terjadi. Tapi lihat di sini, individual step up dari Zar yang akan mempersembahkan 1 ronde lagi bagi Beast. Wow, ini Beast mentality, menangkan bonus round dan ini yang snowball effect yang selalu dibilang, menang pistol, menang SOP round, menang bonus, dan sekarang ada ancaman baru yaitu operator dari Nakia yang sudah ready digunakan. Wall langsung dihancurkan juga dengan Sheriff, tapi midnya sepertinya akan dilepas dan hanya diisi oleh 1 pemain yaitu Mika yang berjaga cukup dekat. Melihat ke angle tipis di sana, Mika tertag ke 46 HP. Tapi Emen belum ada push lagi dari Nakia. Sementara Monyet akan beradu mekanik dengan Zar. Tapi itu perang yang tidak cukup adil. Tapi Nakia akhirnya mendapatkan korban ke arah Elmimor di arah mid. Apakah akan ada korban lagi? Kalau misalkan nggak ada yang mau maju, ya udah gua aja yang maju, kata Nakia. Perlahan dia maju menyusuri mid. Tapi Lilo mendapatkan NC Slasher di angle yang sangat-sangat cheeky. Kaget tipis ya kan. 3 lawan 5 sekarang. Dan A-side akan dijaga dari jarak yang cukup jauh, tapi Monyet dengan cukup bandelnya nge-pick ke arah mid di mana masih ada Nakia di sana. Tersisa Zephyrin dan juga Shiro berdua bersama-sama untuk menyusuri hari hingga ke akhir round. Tapi ternyata Zephyrin harus ditinggal seorang diri, ditinggalkan terlebih dahulu, dan Zephyrin akan kembali menyusul teman-temannya. 4-0 untuk Beast Bell. Ya, itu tadi permainan yang aktif membuahkan hasil yang begitu manis. Lagi-lagi di sini berhasil membawa perbedaan bagi Beast. 4-0 masih belum tanpa balas dari sisi Onyx sendiri. Tapi ini adalah buy round sekali lagi. Onyx kembali dipertanyakan apakah mereka bisa nge-confirm buy round kali ini atau apakah Beast mereka masih berhasil untuk menahan pergerakan dari pemain-pemain Onyx. Tapi tadi lihat dari Beast sendiri, mereka pakai 2 initiator. 2 initiator ini benar-benar dimanfaatin untuk dapetin informasi demi informasi dan nganterin Nakia ini untuk dapat delay ataupun dapetin kill-kill yang penting. Tapi sekarang Nakia akan menjaga dari arah generator. Dia harus melakukan repositioning. Drone akan dibuka oleh Enerkais untuk menggali informasi di mana saja keberadaan pemain-pemain dari Onyx. Nakia masih menahan dari arah Belts, atau lebih tepatnya dari arah dalam side menuju ke arah Bells. Dimana inisiasi dari pemain-pemain Onyx terasa begitu lambat. Akan mengandalkan drone mungkin kali ini dari Shiro untuk menjadi garda terdepan untuk menggali informasi di mana saja keberadaan pemain-pemain Beast. Begitu pula setup kali ini dari Slow dan juga dari sebuah toxic screen. Tapi ada Hunter's Fury yang dibuka oleh Enerkais untuk menahan pergerakan pemain-pemain dari Onyx. Lilo akan mampu mendapatkan kill atas Monyet. Sekali lagi advantage berhasil didapatkan oleh Beast. 4 melawan 5 kembali diperlambat dari segi tempo karena lagi-lagi delaying power yang begitu terasa dari sisi Beast sendiri. Shot tadi dari Nakia dari arah rafternya dan masih cari positioning dan juga masih ada dash. Cukup bandel di sini permainan dari Nakia, ada resurrection tapi di swing Elmimor dan Zephyrin masing-masing dapat 1 kill. Lilo dengan balasannya menuju ke arah Monyet dan dapetin 3 total. Mungkin saja bisa melakukan resurrection tapi masih ada NC Slasher. Masih berduel di sana tapi ada bantuan dan Mika yang berhasil memenangkan duel tersebut. Resurrection digunakan seketika berbalik kembali Onyx, tersisa Zephyrin seorang diri. Roller coaster macam apa ini yang kita hadapi? 1 lawan 4 terlalu sulit. Nakia menutup round dengan operator. Beast mengungguli Onyx 5-0 di map pick dari Onyx sendiri. Itu tadi ya, lagi-lagi pick unnecessary yang dilakukan oleh Onyx itu tadi terlihat dari arah backside. Elmimor dia nggak nungguin NC Slasher yang emang udah tertag low HP.
Dia ngepick sendirian dan Lilo yang berhasil dapetin kill. Dan tiba-tiba aja tadi langsung berbalik. Bahkan Resurrection juga digunakan oleh Lilo untuk menambahkan PR lagi bagi Severin yang tersisa seorang diri tadi dari arah Belts. Memang dia mampu untuk mendapatkan 1 kill, tapi langsung ada refract cepat karena memang keunggulan jumlah pemain berada di tangan Beast. 5-0 buy round dari Onyx masih belum membuahkan hasil yang diperlukan, yang dibutuhkan kali ini. Time out harus mereka ambil sekali lagi karena kelihatan nih mereka stuck banget. Mereka udah punya setup tadi ke arah side A, ada toxic screen yang dibuka, ada slow orb yang perlahan namun pasti mulai dikeluarkan tadi ke arah backside dan juga ke arah rafters, ada poison cloud juga. Tapi lagi-lagi di sini monyet, entry power dari monyet ini masih belum terasa di map Icebox. Terbukti kali ini baru mendapatkan 2 kill, sementara dari Nakia dia sudah membuahkan 7 kill di map yang kedua kita kali ini. Ya, dan bahkan kalau kita lihat dari scoreboard Zar 5-0-0 bahkan belum tertumbangkan satu kali pun dari Zar. Ini Beast terlihat begitu kuat ternyata, apalagi dari Nakia. Kayak apa ya, kontrol dari Onyx begitu sedikit di sebagai attacker. Mapnya selalu bisa dikontrol di salah satu spot dari Beast, menyebabkan Onyx pilihannya nggak begitu banyak untuk bergerak bebas memilih arah mana yang akan mereka tuju. Apakah kali ini Severin akan menjadi pembeda, tapi ada 0 poin. Severin hanya bisa bermain dengan pisau-pisaunya saja. Dan Zar bahkan melakukan push ke arah garage, sekarang ke arah B-main. Lagi-lagi map dari Onyx dipersempit. Dan ini yang menurut gue selalu menjadi masalah, karena ketika B-mainnya udah di-push artinya cuma ada 2 arah, itu mid dan juga E-main. Dan di E-mainnya cukup dijaga jauh, hanya ada operator dari Nakia. Sementara mid sepertinya yang cukup dijadikan concern oleh Beast karena ada 3 pemain yang berjaga di sana. Dan bahkan Onyx belum menentukan arah ingin ke arah mana, belum ada regroup juga, belum ada adu mekanik yang terjadi sehingga belum ada early advantage, Bel. Yap, masih bermain dengan tempo yang cukup lambat kali ini. Zar menahan dari arah Grudge. Tentunya dari pemain-pemain Onyx, mereka harus ngecek angle ini dengan aktif. Tapi akan ada single pick yang dilakukan, monyet harus tumbang. Tapi untungnya ada refrag yang terjadi dari Severin, membuat pertandingan menjadi 4 melawan 4. Dan side B kali ini yang akan mereka hit. Severin akan jadi garda terdepan. Yellow sudah mulai diambil kendalinya. Toxic Screen pun juga masih menutupi pandangan pemain-pemain dari Mika. 1 kill lagi ke arah Mika. Tapi masih ada balasan dari Nakia ke arah Shiro. Viper Speed juga akan diinisiasikan. Almimur mampu mendapatkan Nakia kali ini, membuat pertandingan menjadi 2 melawan 3. Tapi Lilo akan menyamakan kedudukan pemain kali ini dan bahkan menumbangkan Viper Speed. Masih ada Acid Slicer dari jarak yang cukup dekat, tapi seperti buka shot Acid Slicer tersisa seorang diri, hanya mampu mendapatkan 1 kill saja. Dan langsung ada refrag cepat dari Einer Kais. 6-0. Onyx Esports masih belum menemukan jawaban atas ketertinggalan 6 angka berturut-turut mereka di map pilihan mereka sendiri. Wow, Beast benar-benar terlihat seperti tim yang sangat buas di defender. Tadi bahkan ketika Severin bisa melakukan refrag, dan bahkan tadi Severin yang melakukan entry terlebih dahulu masuk ke arah yellow, dapetin 1 kill lagi. Tapi ketika kemudian terjadi, Beast selalu on point refragnya. Jarang banget kita lihat Onyx punya main advantage gak sih di first half kali ini. Selalu Beast yang mengungguli dari segi jumlah, dan jika udah unggul segi jumlah, tinggal cara mereka untuk tidak membuat kesalahan dan menutup round. Dan round demi round mereka ambil dengan cukup meyakinkan. 6-0. Sekarang kita bermain di ronde ke-7. Hanya ada monyet yang membeli sebuah rifle, yaitu Vandal di tangan Zar untuk menahan B-side-nya. Tapi sudah ada fragment Snakefight di Lying Power, kita lihat, tapi sudah langsung masuk ke dalam setnya. Ada trademark juga yang langsung dihancurkan. Wall sudah dibangun, tapi ada recon. Bisakah didapatkan? Sudah toxic screen dan berhasil akhirnya. Wallbang ke arah Mika. Coba langsung updraft, tapi itu hanya updraft ngintip untuk mengetahui informasi di manakah posisi keberadaan dari para pemain Beast. Dan Shock Dart juga cukup sakit, 70 HP tersisa. Shock Dart kedua belum menemukan targetnya dengan pas, tapi Nakia, lu lihat ini operatornya maju-maju dan sepertinya melihat ke arah yang benar. Elmimor ready weapon membuka Blastormnya. Nakia dapat 1 kill lagi sebelum tumbang, dan Acid Slicer bersama juga dengan Shiro masing-masing dapat 1, menjadi 1v1 situation. Sudah terlihat di arah yellow, dan masih ada Hunter Fury 2. Shock Dart masih bisa digunakan juga, tapi sepertinya memilih untuk berduel. Siapakah yang akan memenangkan 1v1 ini? Waktu per detik, waktu semakin cepat, tik dan begitu dilakukan. Akhirnya Onyx mendapatkan 3 kembali.
Tapi apakah Thrifty ini akan menjadi se-impactful Thrifty di map sebelumnya, Bel? Yap, at least di sini Onyx mereka Membuka berhasil. satu angka sih. Yap, at least mereka membuka kesempatan mereka untuk mendapatkan angka, mungkin untuk membalikan kali ini, tapi lagi-lagi PR mereka besar. Dan sementara itu dari Beast, mereka udah bisa dapetin angka aman dan juga nyaman 6-1. Bahkan ekonomi, lihat, ternyata dari Beast sendiri nggak terlalu diunggulkan dari segi ekonomi, karena memang dari setiap rondenya itu sengit banget. Tapi Nakia masih menggunakan operator sekarang, bermain dari arah Forten, melihat ke arah A main. Recon juga dibuka ke arah Belts untuk mengamankan posisi dari Nakia kali ini. Tapi masih belum ada informasi yang bisa digali oleh pemain-pemain dari Beast. Karena dari position yang dilakukan oleh Nakia, kali ini bermain dari arah Rafters. Drone akan dibuka untuk mencari posisi dari operator ini. Mulai menyusuri ke arah elbow, tapi masih belum mendapatkan informasi bahwa Nakia berada dari arah backside. Dia mampu mendapatkan satu kill, begitu pula yang kedua tadi. Dan ternyata langsung dibalikan oleh Ensis Lancer dan juga Elmi Mor. Bahkan masih ada sebuah resurrection ke arah Monyet. 4 melawan 3 sekarang. Wall langsung didirikan untuk melakukan planting ke arah side A. Dan retake harus dilakukan kali ini. Monyet menahan dari arah belakang, di mana Zar sendiri berada dari arah face kali ini. Masih mencoba untuk tap-tap, dan masih belum menemukan target sama sekali. Sementara itu, ternyata Zar akan melakukan reposition, akan melakukan retake secara bersama-sama ke arah dalam side. Tapi Elmi Mor langsung membukukan satu kill lagi ke arah Mika. 2 melawan 4 sekarang. Monyet sendiri bermain dari arah Pipes, mampu mendapatkan informasi atas adanya satu pemain dari arah screen. Tapi Einer Kai sudah mendeteksi keberadaan dari Monyet. Elmi Mor mampu mendapatkan triple kill dan menyisakan Einer Kai seorang diri, dan akan ditutup oleh NC Slasher. 6-2. Onyx Esports mulai menambahkan pundi-pundi angka. Apakah akan menjadi Thrifty kemenangan lagi untuk Onyx? Tapi tadi itu awal roundnya udah aneh sih, kayak Nakia dia nahan dengan 2 kill, tapi seketika ada 2 kill balasan dari Onyx dan pas banget ada resurrection. Man advantage-nya dibalikin dari 3 lawan 5 jadi 4 lawan 3 man advantage untuk Onyx. Dan planting bisa dilakukan karena Beast baru saja melakukan rotate, dan permainan cepat dari Onyx akhirnya membuahkan hasil. Sekarang masuk ke ronde selanjutnya, masih bisa melakukan buy round dari tim Beast, masuk ke ronde ke-9. NC Slasher sekarang menggunakan operator Sheldon Anderson from America. Bisakah dapatkan hasil yang dia harapkan? Di arah blowernya sudah ada satu pemain yang terlihat, dan langsung ada satu trap guardian, dan Nakia melakukan push, mendapatkan korban di sana yaitu Shiro. Untungnya masih ada satu reflect yang dilakukan, dan senjatanya dibuang ke arah atas biar nggak bisa diambil, dan masih berlanjut sekarang. Pushnya gantian karena Lilo punya resurrection, tapi ketahuan ketek ke 55 HP. Apakah resurrectionnya akan tetap dipaksa ataukah akan ditungguin sama Monyet? Ini ditungguin sih. Ini benar-benar ditungguin, gak dikasih resurrection sama Monyet. Scope dulu, dan sepertinya Lilo cukup menyerah untuk melakukan resurrection. Ya udah, tinggal aja Lil, tinggal aja ya udah. Kalau begitu kita lanjut ke tempat yang lain. Teammate ternyata sudah ada sedikit progres, yaitu sudah berhasil menguasai arah midnya karena position cloud juga sudah didirikan sehingga bisa melakukan crossing dari para pemain Onyx. Tapi ke arah manakah mereka akan menuju? Tapi sepertinya ke arah bisa, dan Elmi Mor swingnya begitu tajam. Ada Mika yang coba menahan satu, sudah dapatkan mungkin yang kedua, tapi tidak. Monyet juga berhasil melakukan reflect-nya ke arah Mika. Menjadi 3 melawan 2. Retake harus dilakukan, Bel. Yap, dan Severin ternyata menusuk dari arah B main. Yellow sudah berhasil dia kontrol tadi, menyisakan Lilo seorang diri dari arah Snowman. Tertek low HP, tapi untungnya dia masih memiliki heal. At least kalau misalkan dia bisa menemukan satu pemain kali ini untuk di resurrect, mungkin akan menyamakan kedudukan pemain, dan Lilo akan nge-tap terlebih dahulu. Tapi NC Slasher sudah mengambil angle yang lebih signifikan tadi dari arah defender spawn. 6-3 Onyx perlahan namun pasti mulai mengejar Beast ketertinggalan Eco, mereka. Yes, dan Beast setelah 3 ronde berturut-turut mereka harus tumbang di tangan Onyx. Sekarang mereka harus melakukan eco karena mereka tidak memiliki kendali atas ekonomi. Dan kalau misalkan saja di sini Beast mereka bisa dapetin Thrifty, mungkin angin segar mulai bisa mereka dapatkan kembali, dan keunggulan angka di first half itu bisa mereka dapatkan. Tapi balik lagi Onyx
tren positif sekarang berada di tangan mereka. Dan Nakia kembali bermain secara agresif. Meskipun dia hanya memiliki sebuah sheriff di tangan, tapi Zar langsung membuka kill ke arah Severin. Tapi monyet dari arah Belts akan membalaskan hal tersebut, membuat pertandingan kembali menjadi 4 melawan 4. Oke, sudah ada drone juga yang ngecek arah backside, dan monyet sudah mendapatkan tangan panasnya sepertinya, dan Shiro menjaga ke arah belakang, dan benar saja akan ada Lilo yang lewat dan mampir ke crosshairnya Shiro. Satu didapatkan, monyet juga menjaga dengan anti flash yang cukup manis. 4 melawan 2 sekarang. Setup post plant sudah berhasil dilakukan dengan ada wall yang membentang untuk menahan pergerakan dari Beast. Tersisa Zar dan juga Enerkais. Apakah akan ada retake keajaiban dengan Sheriff dari Beast kali ini? Zar coba melakukan one tap-nya dan berhasil. Mungkin ada yang kedua, tapi sepertinya tidak. NC Slasher masih cukup kuat untuk menahan angle tersebut. 5 peluru tersisa. Apakah cukup? Dan ternyata cukup. Tidak butuh lebih dari 5 peluru untuk menumbangkan Enerkais. 6-4. Benar saja, Onyx mau mengejar ketertinggalan. Yap, tapi ini adalah ronde sesungguhnya. Sekali lagi Beast, mereka akan melakukan buy. Di ronde kali ini menurut gue nggak begitu banyak sih investasi yang dilakukan oleh Beast. Karena memang mereka juga eco. Mereka hanya menggunakan senjata-senjata yang minimalis. 5 pistol tadi di tangan mereka. Tapi sekarang adalah baru ronde di mana Beast harus menunjukkan bahwa mereka bisa mengungkuli Onyx Esports di first half. Nakia, tadi gue ngeliat dia sepertinya akan menggunakan operator, tapi nggak jadi sepertinya. Sementara Lilo kali ini akan menjaga dari arah side B. Tapi wallnya akan langsung dihancurkan tadi. Sama 3 pemain yang berbeda, tapi Lilo akan mengambil angle yang cukup agresif. Main dengan cukup sneaky kali ini. Tapi lagi-lagi belum ada pergerakan signifikan yang dilakukan oleh Onyx G. Shiro akan membuka drone kali ini, membaca posisi pemain-pemain dari Beast, dan monyet akan mengambil angle yang agresif dari arah green, dari arah second level, dan mampu mendapatkan Lilo seorang diri tanpa adanya refract. Dan mulai ada rotasi yang dilakukan oleh Beast kali ini, memperkuat pertahanan dari arah side B. Dibalik lagi Onyx masih belum ada pergerakan yang signifikan, kembali memperlambat tempo dan kembali menyeimbangkan kali ini situasi yang ada. Seraya dari Severin mulai mencari-cari kondisi dari arah Belts A. Ya, lagi-lagi ketika Onyx sudah berada di tempo mereka yang mereka inginkan, di tempo pelan, play for pick, untuk bertukar utility terlebih dahulu, mereka bisa mengambil kendali atas map, dan mid akan coba dijaga dekat oleh Enerkais, tapi sepertinya Onyx tidak ada yang masuk ke perangkap crosshair dari Enerkais tersebut. Mereka memilih langsung menuju ke arah belt, ke arah A-main, dan perlahan mulai untuk berjalan. Ada Recon, ada setup Kirai juga toxic skin, tapi Nakia yang berjaga di sini dengan skin yang menyala, artinya dia top dan sedang sangat panas. Dan seketika Exista tertumbangkan, tapi Severin juga berhasil mendapatkan Mika. Ada threat kill terjadi lagi, tapi ada Hunter Fury yang cukup impactful. Apakah bisa melakukan planting? Bisa terdelay, ada 1 hit lagi kan? Tidak, ternyata hitnya sudah habis, dan planting bisa dilakukan. 2 melawan 1. Tersisa Enerkais seorang diri dan sudah diketahui posisinya karena tadi dia habis melakukan Hunter Fury, dan Severin bermain pintar dengan naik ke second level. Untungnya ada spare 1 detik untuk melakukan planting tadi. Yap. Dan sekali lagi, monyet yang menjadi winning condition bagi Onyx G 6-5. 6 ronde berturut-turut dibalas dengan 5 ronde berturut-turut dari Onyx Esports. Dan sekarang kita akan memasuki ronde terakhir di first half kita tentunya. Ini Beast mereka harus ngebeli semua yang bisa mereka beli, karena ini udah adalah last round. Nggak ada saving lagi. Tentunya ada beberapa senjata minimalis. Nakia hanya akan menggunakan Spectre, tapi untungnya dia punya Blaze Storm di tangan. Zar akan membuka Viper Speed ke arah B Greens. Dimana dari pemain-pemain Onyx sekali lagi mereka akan bermain dengan tempo yang cukup lambat. Severin akan menahan kali ini dengan sebuah tour de force. Kalau misalkan dari Zar sendiri akan nge-push, tentunya Severin yang akan menggali informasi terlebih dahulu. Dan tempo kembali diperlambat, belum ada pergerakan signifikan di sini. Belt mulai diambil kendalinya oleh pemain-pemain dari Onyx, dan Severin tidak akan ngehold lebih lama lagi, melakukan Rendez Fuse dan akan melakukan inisiasi ke arah side A. Kali ini drone akan jadi garda terdepan penggali informasi. Toxic Screen juga akan dibuka untuk ngedelay pergerakan pemain-pemain dari B sendiri. Recon mulai dibuka, tapi Mika bermain dari arah second level, mampu mendapatkan monyet. 4 lawan 5 sekarang, dan tak terjadi cek bersih. Enerkais mampu mendapatkan kill, tapi dibalikan ke arah dari Severin dengan tour de force.
mampu mendapatkan 2 kill atas Nika dan juga Nakia, bahkan Elmimor menusuk dari arah mid. 1 kill berhasil didapatkan dari Lilo, 1 melawan 4 sekarang. Bahkan Viper Speed akan dibuka dari arah mid, menyisakan seorang Zard yang sudah terbaca posisinya. Severin triple killnya membuahkan 1 angka lagi bagi Onyx Esports. Boy, oh boy, ini sebenarnya gue bisa bilang ini Onyx bisa nyamain jadi 6 sama, tapi ini sebenarnya bukan pertanda baik, Bel. Lu tahu nggak kenapa? Karena Severin yang selalu jadi penyelamat, dia menjadi top frag untuk Onyx di first half dengan 13 kill. Ini artinya Monyet sedang tidak bersinar, dengan 4 temannya lagi juga sedang tidak bersinar. Tapi seenggaknya Severin bisa mengawal teman-temannya untuk menyamakan kedudukan dari 6-0 menjadi 6 sama, dan kita akan masuk ke second half di mana Onyx akan bermain defender dengan chamber dari Severin yang sedang menyala. Tapi di sisi Beast juga masih ada Nakia yang kita tahu performa dari first half-nya emang cukup shaky, tapi menurutku dengan permainan greedy dari Nakia bisa aja menjadi bayaran jika memang sedang berhasil. Sekarang round kedua, Ghost di tangan dari Nakia. Ada Heavy A dari defense tim Onyx. Coba untuk menahan di side 3 pemain sekaligus, bahkan ada 0 point juga. Nakia perlahan berjalan masuk. Pertanyaannya Akap, toxic skill-nya diturunin ternyata. Dan Nakia sudah mendapatkan side dengan berjalan cukup jauh. Monyet belum menahan di arah second level, masih ada toxic skill-nya membentang. Dan masih menunggu di balik toxic screen semuanya. Udah ada yang crossing ternyata. Balik server tapi sepertinya belum bisa didapatkan. Monyet harus repositioning dan ada wall yang menutup posisinya. Tapi ternyata Nakia 2 kill. Karena Shiro dan juga Monyet buka celah untuk masuk ke dalam site. Tapi ada Elmimor juga yang masih bisa di-refrag oleh Mika. Menjadi 2 melawan 3 sekarang. Planting belum aman dilakukan dengan Anti Slasher. 2 killnya, right click. It's to overpower. 1v2 situation, orang trade-nya orang learn dan 2 tap dari Severin memenangkan Onyx. What a play from Sheldon Anderson from America. NC Slasher. Tadi gue sempat ngeri banget sih ketika ngeliat NC Slasher itu ada di atasnya barrier orb. Ada di atas wall, dia hampir terkena one tap, tapi ternyata permainan sabarnya membuahkan hasil. Itu pemain-pemain Beast, dua-duanya overthink, Nakia dan juga Mika. Benar-benar nggak tahu di mana nih keberadaan dari NC Slasher. Terlalu banyak angle tadi yang harus diperhatikan, dan NC Slasher calm and collected. Dia berhasil mendapatkan 2 kill penting tadi, ngedeny planting yang dilakukan oleh Beast. 7-6 pistol round diamankan oleh Onyx Esports sekarang, dan 7 angka berturut-turut sudah mereka amankan. Ada 0 point yang dibuka. Tidak berhasil ngedelay ataupun nge-surprise pemain-pemain dari Onyx, tapi at least informasi mereka dapatkan tidak ada pemain yang menjaga dari arah pipes. Lagi-lagi side A kali ini yang akan di-hit. Nakia udah tertek low HP. Lilo tidak memiliki kill di ronde kali ini. NC Slasher masih menjaga dari arah elbow, dan masih ada sebuah orb yang dikeluarkan di sana, ngedelay pergerakan dari Nakia. 4 melawan 5 sekarang, belum ada retake yang, atau lebih tepatnya refrag yang dilakukan oleh pemain-pemain Beast. Seraya slow mulai dikeluarkan, lagi-lagi dealing power dari Onyx begitu terasa. Posisi yang gak enak. Ada posisi Cloud, ada slow orb, dan ada recon juga. Elmimor yang dengan sheriffnya, ada 1 kill ternyata ke arah Elmimor, ke arah Zard dari Elmimor, dan NC Slasher masih menjaga di angle yang sama. 3 pemain tersisa dari Beast, dan langsung di absen satu persatu oleh NC Slasher. Satu pemain yang sudah terlihat, dan NC Slasher yang mengamankan kill tersebut. Ada permainan Flying Fox juga tadi, tapi overall flawless round untuk Onyx G. 6-8. Beast belum menang sejak ronde ke-7 artinya. Di sweep 8 round berturut-turut untuk Onyx, dan sepertinya kita akan harus menunggu sedikit karena adanya pause yang dilakukan. Time out taktikal dari Beast. Yap, ini Beast setelah 6 ronde berturut-turut yang berhasil mereka dapatkan, tren positif udah mulai bisa mereka build di first half. Tapi sayangnya Onyx, mereka nge-reverse hal tersebut. Mulai dari Thrifty, setelah itu angka-angka berikutnya mereka amankan sampai dengan 6 sama tadi di first half, dan bahkan sekarang pistol round, begitu pula ronde wajib berhasil mereka menangkan tadi 8-6, berbalik unggul Onyx G. Sepertinya mereka mulai menyadari nih kesalahan-kesalahan mistake mereka yang dilakukan tadi, seperti overpicking, pick satu persatu yang mereka lakukan itu udah mulai gak terlihat nih
di 8 ronde berturut-turut yang mereka menangkan. Sementara dari Beast, mereka masih belum menemukan jawaban bagaimana caranya untuk melawan Onyx G yang udah evolve, yang udah bisa dibilang berevolusi di sini, bermain dengan lebih baik, bermain dengan lebih disiplin lagi. Beast tentunya ini adalah ronde yang harus mereka menangkan, di mana mereka menggunakan senjata yang jauh lebih signifikan, jauh lebih superior dibandingkan dengan Onyx G yang memang hanya menggunakan senjata-senjata dari ronde sebelumnya. Ya, kayak sekali lagi Onyx menunjukkan kapabilitas mereka sebagai tim yang bisa sedang lagi. What a flick from Nakia, monyet yang menjadi korban kali ini. Dan kembali ada orb yang diamankan, tapi sepertinya akan coba dijaga dekat ada wall yang terbentang dan NC Slasher sepertinya dia asking for help. Guys, help me guys. Posisiku udah mati banget dan udah terlihat ada pemain yellow. NC Slasher bisa mendapatkan Nakia dan dia coba positioning, bisakah dapat lebih di sini? Tapi sepertinya tidak bisa. Ada Mika yang sudah berjaga dari atas. 3 melawan 4 sekarang, planting mulai dilakukan, tapi sepertinya Zara berhasil mendapatkan Severin sebelum bahkan sampai ke dalam side. Dan 2 melawan 4 sekarang, bonus round dari Onyx yang coba dimainkan. Bisakah berbuah lebih banyak kill lagi untuk menggores ekonomi? Ada Recon juga yang telat untuk dihancurkan. Recon dari Shiro juga masih bisa diaktifkan, tapi seperti untuk melakukan retake berdua kali ini sudah cukup. Setidaknya ada yang dilakukan, tapi Energize siap dengan angle tersebut, tapi Shiro 2 kill, 36 HP tersisa, tapi tidak dengan kill yang ketiga. Sempat terlihat mengerikan untuk Beast, tapi Beast masih bisa akhirnya menambah 1 round lagi setelah 8 round tidak menemukan angka, Bel. Yap, tapi itu adalah ronde di mana Onyx Esports mereka nggak menginvestasikan apapun. Mereka masih membawa senjata dari ronde sebelumnya, ini barulah ronde sesungguhnya. Apakah dari Onyx mereka masih bisa mengungguli Beast, atau dari Beast mereka akan menyamakan kedudukan angka dan bahkan mengambil kesempatan untuk berbalik unggul atas Onyx. Dan dari Nakia, tadinya gua kira dia pengen nge-save kali ini dan menggunakan Blade Storm, tapi sepertinya akan melakukan buy 5 pemain dari arah A main. Perlahan namun pasti nge-clear angle demi angle. Dan sekali lagi kali ini drone akan jadi garda terdepan penggali informasi. Tapi sebelum menggali informasi, drone tersebut langsung dihancurkan. Ada sebuah setup kali ini yang dilakukan, tapi masih ada toxic screen yang menutupi pandangan pemain-pemain dari Beast. Onyx masih menahan dari arah dalam side. Monyet akan mengambil angle cukup agresif kali ini. Ada 1 pemain, tapi dia masih bisa melakukan dash tertek ke low HP. Tapi masih ada layer berikutnya, yaitu Elmi mampu mendapatkan 2 kill. Begitu pula NC Slasher dari arah backside. 2 melawan 5 sekarang. Monyet bahkan mampu menumbangkan Mika sekarang. Menyisakan 1 orang saja, Lilo, yang mampu ditumbangkan oleh Elmi Mort. Triple kill akan menambahkan 1 angka lagi untuk Onyx G. Itu tadi basically simple banget player yang dilakukan oleh Onyx. Mau di arah dalam side itu si Monyet dia cuma sebagai pengecoh aja. Jadi dia ngambil angle agak lebar dikit, dia ngambil angle agak lebar dikit, dia terkena tag low HP, dia masih bisa dash out, di heal tadi sama NC Slasher dari arah backside, dan gak di-expect sama sekali. Masih ada Elmi Mort di sana, karena tadi dikiranya tuh clear sama pemain-pemain dari Beast. Karena jarang orang isi 2 pemain di situ gak sih? Iya, selain Sangat Monyet jarang. udah cabut, itu udah dikasih molly, udah dikasih shock dart, tapi ternyata masih ada orang di sana. Ya, what a trap from Onyx G, dan eksekusi yang begitu indah menghasilkan flawless round. Kita harus move on. Ronde ke-17 sekarang. Ada Blade Storm dari Nakia, teammate yang seringkali mengubah jalannya pertandingan. Sekarang sepertinya Onyx masih ada 2 pemain di side, dan Beast tidak ingin bermain terlalu cepat, memilih untuk respect terlebih dahulu untuk setidaknya nge-clear dengan benar. Tapi ada drone yang sudah melihat keberadaan dari Nakia, dan ada shock dart juga untuk mendelay. Kembali belakang server diisi dan sudah ada pre-wall terlebih dahulu dari NC Slasher, yang artinya tidak akan ada wall untuk melakukan retake. Dan sepertinya Spike Carrier akan berjalan menuju ke arah bisa. Sudah ada orb yang terdengar untuk diambil. Untungnya masih ada Severin juga yang berjaga tidak jauh dari arah B-side, dan perlahan mulai ketarik pemain-pemain dari Onyx yang ada di A-side untuk menuju ke arah bisa. Tapi NC Slasher gak dicek bersih sama Lilo, dan itu akan menjadi harganya adalah nyawanya sendiri. B-side perlahan dimasukin
oleh Zar sebagai komandan utama sebagai penyerangan. Tapi sepertinya plan B-nya akan coba diganggu. Ada Zephyrin jaga dekat, ada Viper juga dimasukin. Sebelum itu mengembang menjadi akar yang lebih besar. Dan Zar bersama Viper-nya harus turun begitu saja. 3 melawan 5, retake yang relatif mudah seharusnya untuk Onyx. Tapi kita lihat, bisakah ada setup post plan yang baik dari Vision? Ada flash yang dikeluarkan, tapi Nakia dan juga Mika akan memakan kedua pemain, tapi untuk Zephyrin mampu mendapatkan kill. Begitu pula NC Slicer, masih ada resurrection, tapi Mika mampu mendapatkan kill lagi. Tapi ada refract cepat dari Zephyrin. Nakia masih menebarkan teror kali ini 1 melawan 2. Dan untungnya NC Slicer masih cukup siap untuk menumbangkan Nakia. Tapi sekali lagi itu sudah sangat-sangat mengerikan bagi Onyx Esports. Karena lagi-lagi Sheriff dari pemain-pemain base begitu tajam. Dan hampir saja tadi ada sebuah thrift yang bisa dilakukan. Untungnya memang senjata yang dimiliki oleh Onyx itu jauh lebih unggul. Dan juga tadi masih tersisa 2 pemain dari Onyx sehingga refrag masih bisa dilakukan oleh NC Slicer sendiri. Oh my god, ini udah ngeri banget ya sih Bang. Dan ya tapi itu menurut gue bener-bener kalau misalkan itu bukan Sheriff kayaknya bisa lebih banyak deh dapat lebih durasi flashnya tersebut. Tapi it is what it is. 7-10 sekarang Bel masuk ke ronde ke-18 dengan Monyet sudah ada operator di tangan, berjaga cukup agresif di arah pipe-nya. Dan sepertinya Mika agak oke, Lilo yang akan tumbang tangan Zephyrin. Oke, early advantage lagi diambil oleh Onyx dan Monyet mendapatkan korban. Nakia masuk ke crosshair dari Monyet dan itu akan menjadi kesalahan yang harus disesali sepertinya. 3 pemain tersisa dari Beast dan kali ini Beast yang seakan kehilangan arah. Padahal mereka baru melakukan buy round dan mereka harus bisa mendapatkan hasil dari round ini Bel. Yap, ini buy round yang agak sedikit mengerikan, 3 melawan 5 sekarang. Tapi ada timing yang diambil Orange mulai diisi kali ini oleh Zar. Dan ternyata mampu mendapatkan 1 kill atas NC Slicer. Tapi tentunya informasi sudah mulai masuk. Dan dari Elmimor tumbang di tangan Einar guys. Yang tadinya ada advantage sekarang akan disamakan dari Beast. Dari Monyet mulai mengisi ke arah Snowman. Miss the shot ke arah Zar. 3 melawan 3 sekarang. Mika akan melakukan planting. Dan retake harus dilakukan oleh pemain-pemain dari Onyx Esports. Dan pemain-pemain Beast, mereka akan mengambil pulse plan jauh. Dan ada flash yang dikeluarkan, begitu pula toxic screen yang kembali memperlambat tempo. Dan ada Hunter Sphere yang mulai dibuka kali ini oleh Einar guys. Karena ada spike tip tadi yang dilakukan dan akan mendelay Zar bahkan mampu mendapatkan kill atas Zephyrin. 2 melawan 3 sekarang. Dan ternyata Shiro mampu mendapatkan kill, begitu pula Monyet. Tapi masih ada Einar guys di sana. 1 melawan 1 sekarang. Shiro masih begitu sabar, tapi Einar guys berhasil mengambil timing yang tepat. Dan triple kill berhasil dia dapatkan dan 1 angka lagi untuk Beast. 8-10 perlahan namun pasti Beast masih memiliki asa di pertandingan kali ini. Wah, itu nice move sih dari Zar untuk dia langsung muter ya. Karena kalau tadi Zar gak muter gak akan dapat free kill itu. Tapi udah cukup mengerikan ketika Mika berteriak you are powerless, tapi dia yang dia malah powerless ya karena terkena operator shot dari Monyet. Dan sekarang the game is still on. 8-10 Beast kembali menunjukkan taringnya di ronde ke 18 tadi. Masuk ke ronde selanjutnya sekarang kita. Ada Potion Cloud juga, tapi Zephyrin terakhir kali dia membuka ultimate-nya. Ada banyak korban yang berjatuhan, tapi apakah kali ini akan jadi skenario yang sama? Berjaga di arah mid, tapi lu lihat Zar ngendok di base untuk melihat orang yang akan melakukan rotate ke arah A. Ada shock dart untuk mengusir orang yang ada di pipe, tapi Nakia masih cukup bandel untuk mengisi arah pipe-nya lagi. Dan ada 4 pemain bahkan dari Onyx untuk berjaga di arah A-side. Lihat tadi ada 1 kepala dengan konde di kepalanya juga, tapi updraft. 2 kunai, 3 kunai, 4 kunai, tapi NC Slicer berhasil dapat 1 killnya karena Nakia. Kill pembuka yang cukup penting untuk Onyx G. Tapi bisakah dapat korban tambahannya lagi? Masih ada resurrection di tangan Lilo. Bisa menyamakan kedudukan kembali. Tapi apakah ada kesempatan untuk menggunakan resurrection tersebut? Dan duel di mid masih akan terus terjadi karena Zar akan melakukan push ke arah mid. Dan Zephyrin yang mengamankan killnya ke arah Zar. Dan seketika sepertinya Beast kehilangan momentum. Monyet sudah mendapatkan 1 rifle-nya.
dan coba untuk melakukan push ke arah posisi Falcon. Tidak ternyata akan ada Lilo di sana yang menghadapi monyet, tapi seketika resurrection bisa dilakukan, langsung dibalikin lagi kondisinya ke arah Beast. Pulih sekarang dan Severin satu kill sebelum dia tumbang, tapi Elmimor 2 ke 4 namun datang Energize menjadi penyelamat untuk Beast. What a round. Oh my god, itu sayang sekali tadi. Dari monyet overpicking yang dibayar mahal. Mereka menang dari segi jumlah pemain. Jadi benar-benar gak ada alasan untuk ngepick sejauh itu. Bahkan di angle yang tidak diunggulkan. Dan pemain-pemain dari Beast, mereka berhasil mengambil tempo mereka kembali. Dan membalikan keadaan seketika. Dari arah dalam side memang ada sebuah step up yang dilakukan oleh Elmimor. Tapi lagi-lagi itu gak cukup. Karena begitu banyak angle yang harus dia perhatikan. Dan sekarang monyet, dia akan menggunakan sebuah operator di tangan untuk ngehold dari arah side B green kali ini. Tapi kata monyet akan melakukan reposition, mampu mendapatkan satu flank yaitu Zar yang kerap bermain dari arah mid kali ini. Tidak ada controller yang bisa diandalkan oleh Beast di ronde yang ke-20 kali ini. Mulai dibuka untuk membaca informasi dan Nakia terkena tag di sana. Terpaksa harus menarik mundur dan regroup mulai dilakukan. Nampaknya side A kali ini yang mulai diprobe terlebih dahulu oleh 4 pemain yang tersisa dari Beast. Drone sudah tidak dimiliki oleh Energize. Jadi harus ya kali ini Recon yang akan menjadi andalan. Atau mungkin mereka bisa saja bermain secara konteks Raya Nakia. Membersihkan angle demi angle, ada 0 point yang dibuka. Dan Elmimor menahan, mampu mendapatkan 1 kill. Dapetin 1 informasi lagi. Dan akan mendelay dengan penggunaan stake bite-nya. Mampu mendapatkan 1 kill lagi, tapi masih ada reflect dari Lilo. Dan kembali nge-heal kali ini. 2 melawan 4 sekarang. Tapi masih ada Hunter's Wheel yang dibuka oleh Shiro untuk mendelay flash sekali lagi. Dan Severin mampu mendapatkan Lilo. Menyisakan Energize seorang diri berada dari arah elbow dan NC Slasher yang akan menutup untuk Onyx Esports 11-9 skor sementara. Nice hold sih, nice hold dari Onyx. Kayaknya emang agak susah kalau menurut gua kalau main kontak kayak gitu ya, karena ya kita tahu aim dari pemain Onyx ini tajam-tajam banget, angle-angle tipis pun bisa mereka manfaatkan. Dan tadi hold yang dilakukan dari Elmimor dan juga monyet membuahkan hasil di awal. Lagi-lagi early advantage adalah hal yang sangat-sangat penting. Dan sekarang Beast di ronde ke-21 di posisi 9-11 mereka harus bermain half buy atau bermain dengan senjata yang tidak terlalu maksimal. Ada Bloodstorm juga dari Nakia, bisakah menjadi pembeda di round kali ini? Karena jika Beast kehilangan round kali ini maka Onyx akan mendapatkan match point dan hal itu sangat mungkin terjadi. Ada operator yang menghancurkan Recon, tapi sepertinya Nakia sudah membuka kill ke arah NC Slasher dengan kunainya. Terkena Recon, Nakia masih terselamatkan. Shock Dart juga dikepung, coba dikunci pergerakannya, tapi somehow Nakia masih bisa berdiri tegap. Monyet coba mengeker ke arah Energize dan mendapatkan korban, bisa kelebih tapi tidak, ternyata repositioning yang masih gagal repicknya tadi. Tapi masih berjaga di angle yang sama, 1 peluru tersisa. Ada drone yang melihat banyak sekali pemain, tapi Nakia with the swing dengan frenzy-nya mendapatkan monyet. Kill yang sangat-sangat penting untuk didapatkan. Dan setup wall sudah dilakukan untuk melakukan planting sekarang. Masih ada beberapa pemain, tapi Severin datang dari belakang, menusuk seperti lebah, mendapatkan Lilo begitu saja. Jadi 2 melawan 2, tapi sepertinya harus dilihat dulu orang yang ada di dekat spike plant. Dan sepertinya tidak begitu sulit untuk Severin dan juga Shiro mengamankan round tersebut. Dengan kemelut yang begitu panjang di awal round, bisa membeli waktu yang cukup untuk Severin melakukan flanking, Bell. Yap. Dan karena memang dari Onyx mereka memiliki senjata yang jauh lebih signifikan. Tadi hanya Nakia saja dari Beast yang mampu menahan atau lebih tepatnya mendobrak pertahanan dari Onyx Esports yang ada di arah dalam side, karena memang dia menggunakan Bloodstorm dan dia memiliki sebuah heavy shield tadi, mampu untuk mendapatkan 2 kill. Tapi balik lagi Onyx, gameplay mereka, team play mereka jauh lebih terasa sebagai defender. Dan sekarang Beast terlihat dari arah minimap sepertinya B main atau green kali ini yang akan mereka kontrol, di mana di sana juga masih ada monyet. Langsung ada dash in dan Nakia membuka grand killnya ke arah monyet. Belum ada reflect yang terjadi, drone mulai dibuka sekarang untuk membaca posisi dari seorang Severin. Belum mampu mendapatkan kill tapi masih bisa melakukan random pose. Hunter's Fury akan dibuka untuk membaca posisi dari Severin, hanya mampu ngetek, belum mampu untuk menumbangkan. Dan Lilo akan langsung melakukan planting sehingga retake harus dilakukan oleh Onyx Esports. Severin akan mampu untuk nge-pick tapi belum mampu untuk mendapatkan kill. Dan post plan dari Beast
sepertinya cukup kuat kali ini karena mereka sudah mulai mengontrol dari arah yellow. Itu kill yang sangat penting, lagi-lagi adu mekanik dari dua Jet. Kali ini Monyet yang harus lihat orang coba melakukan retake, tapi Nakia sedang panas-panasnya, sepertinya tidak pernah ragu untuk melakukan agresif move seperti ini, menunggu di balik toxic screen. Tidak mendapatkan timingnya, tapi ternyata double pick yang begitu sulit dilawan. Dan Severin bersama dua punggawa lainnya coba melakukan retake kali ini, tapi sepertinya waktu sudah tidak berpihak ke arah Onyx, dan saving yang menjadi pilihan. Confirm Beast akan masih bisa bernapas, dan bahkan Zara mendapatkan Ciro di area depan attacker spawn. 10-12 Bel. Dan ternyata tadi inisiasi cepat dari Beast membuahkan hasil yang begitu manis. Dibuka dari Nakia terlebih dahulu ke arah Big Greens tadi. Langsung updraft dash dan mampu mendapatkan kill. Itu dia yang dibutuhkan, early advantage. Dan juga opening frag yang sangat membuahkan hasil dari Beast sendiri. Onyx 12-10 masih bisa menggunakan senjata di ronde kali ini. Tapi kalau misalkan Onyx mereka kalah di ronde kali ini, tentunya ini akan membuka kesempatan yang lebar bagi Beast untuk memaksa Onyx Esports bermain di overtime. Recon tadi langsung dibuka oleh Beast ke arah dekat untuk membaca push yang dilakukan, tapi ternyata Beast mereka akan mengontrol dari arah mid, bahkan Underboiler sudah diambil kendalinya. Nakia mampu mendapatkan NC Slasher, tapi Monyet miss the shot. Mulai menjaga ke arah mid kali ini, lagi-lagi early advantage berhasil didapatkan oleh Beast. Dan 4 melawan 5 drone mulai dibuka ke arah side A untuk menggali informasi. Lagi-lagi kekurangan pemain dari Onyx tentunya akan jadi sangat-sangat berbahaya di sini. Wah, kita lagi-lagi adu mekanik di awal yang dimenangkan oleh Beast, dan Beast hanya butuh 2 round untuk membawa kita ke overtime. Apakah benar akan terjadi? Tapi sepertinya Severin hanya bisa mendapatkan 1 kill dan bahkan ada resurrection. Artinya advantage menuju ke arah Beast. 3 melawan 5 sekarang. Masih berpikir, tapi sepertinya Mika coba mencari celah dan benar saja mendapatkan Elmimor. Masih ada DS untuk melakukan repositioning dari Monyet. Bahkan dilakukan sebagai balasan, namun belum mengenai sasaran. Dan akan menjadi Ciro berhasil mendapatkan reload, tapi Nakia pun berhasil mendapatkan kill karena menjadikan wallbangnya. Oh, what was that? Through the Viper speed sambil kanan kiri jalan-jalan, dan somehow it works. 11-12 dengan kondisi perekonomian Onyx yang tidak begitu prima sepertinya, Bel. Yap, NC Slasher tidak akan menggunakan senjata yang signifikan di sini, hanya sebuah Guardian. Begitu pula Shiro, Spectre di tangan. Tapi Severin memang dia memiliki sebuah tour de force yang bisa diandalkan di ronde kali ini. NC Slasher juga masih memiliki sebuah resurrection yang tentunya bisa saja dia gunakan. Tapi balik lagi dia nggak boleh terculik duluan. Sedangkan dari Beast, tentunya mereka sangat-sangat nyaman memasuki ronde terakhir kali ini. Dan Nakia mampu mendapatkan kill atas Elmimor. Langsung aktif kali ini Blackstorm-nya. Belum ada refrag yang terjadi. Kan masih menahan di sini dari Lilo. Monyet akan menarik mundur terlebih dahulu. 4 melawan 5 sekali lagi. Advantage berhasil diambil oleh Beast. Monyet seorang diri masih menahan dari arah green. Lagi-lagi belum ada pick yang dilakukan, tapi Lilo tentunya harus melakukan crossing seorang diri. Masih belum dikonversikan menjadi sebuah kill oleh Monyet. Dan nampaknya akan ada reposition dan juga regroup yang dilakukan oleh pemain-pemain Beast. Side A kali ini yang akan menjadi side menarik bagi pemain-pemain dari Beast. Karena Spike masih belum dibawa kemana-mana, ternyata belum. NC Slasher akan melakukan resurrection dan NC Slasher mid-air mampu mendapatkan Nakia tadi. 4 melawan 5 sekarang. Dan Lilo tidak memiliki resurrection di ronde kali ini. Dan Monyet akan melakukan pick. Untuk yang masih memiliki dash kali ini, informasi masuk. Dan ada wall yang didirikan. Monyet sendiri masih akan menahan dari arah yellow. Dan Einer Kais akan menghancurkan wall tersebut. Rico juga mulai dibuka kali ini. Dan Monyet mendapatkan informasi ada Lilo di sana. Tapi masih agak sedikit ragu. Cloudburst mulai dibuka. Begitu pula Snakebite. Dan Monyet masih menahan dari balik smoke. Mampu mendapatkan 1 kill. Tapi tidak untuk yang kedua. Harus reload di sana. Dan begitu pula Mika. Masing-masing pemain ini mampu mendapatkan kill, tapi masih ada NC Slasher dari arah tuh mampu mendapatkan kill. Dan ternyata Severin juga siap untuk melakukan refrag, menyisakan Zara seorang diri. Tidak ada waktu, tidak mau harus melakukan planting, tapi dia mampu mendapatkan 1 kill, tapi sudah tidak ada waktu kali ini. Dan ternyata Severin yang akan menutup ronde dan menutup pertandingan di match ketiga kita untuk kemenangan Onyx Esports dengan skor 13-11.
Wow, what a match dari